Hai semua, seiring kemajuan teknologi pertambangan, maka semakin canggih pula mesin tambang yang dibuat manusia, dan salah satu mesin tambang tersebut adalah mesin bor bawah tanah yang dapat menggali tanah secara vertikal atau disebut juga dengan shaft sinking atau shaft mining. Shaft sinking ini merupakan metode terbaru dalam penggalian tanah yang biasanya digunakan dalam pertambangan serta memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan mesin bor konvensional. Berikut ini adalah mesin tambang yang terbesar di dunia. Shaft Boring Rod Header, Keller Group Shaft Drilling. Keller Group merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan dan pelayanan mesin tambang yang berasal dari Amerika Utara. Metode yang digunakan oleh perusahaan Keller ini yaitu menggunakan metode shaft mining, yakni menggali tanah dari atas ke bawah secara vertikal. Metode ini juga biasanya digunakan dalam membangun jembatan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya. Seperti dalam proyek pertambangan batubara Grosvenor di Queensland, Australia ini, Keller Group akan menggali tanah untuk mencari batubara yang terletak puluhan meter di bawah tanah. Pada prosesnya, Keller ini akan menggali lubang pada tanah dengan diameter 7,8 meter. Namun sebelum itu, di sekitar lubang tersebut akan dibuat bearing slab dulu. Bearing slab ini berfungsi untuk memperkuat area sekitar lubang tanah galian serta meredam getaran mesin pengebor agar tidak merusak struktur di sekitarnya. Pembuatan bearing slab ini akan menggunakan mesin pengebor Bauer BG28H dari Jerman yang memiliki kedalaman pengeboran hingga 65,7 meter di dalam tanah. Mesin bor BG28 ini memiliki tinggi 24,9 meter dan mampu mengebor dengan kecepatan 1850 rotasi per menit. Pada awalnya, area di sekitar lubang galian akan dilubangi dulu dengan mesin tersebut selebar 1,2 meter secara melingkar. Dan lubang-lubang ini kemudian nantinya akan diberi rangka besi lalu dibeton. Setelah itu, pada area di sekitar bearing slab ini akan dibangun pondasi beton agar struktur lebih kuat lagi. Ketika sudah jadi, maka kemudian dilanjutkan dengan penggunaan alat pengebor yang lebih besar yang berjenis CAH 500 dan dipasangkan pada kren Liber 885. Dalam proses penggalian tanah yang berdiameter 7,8 meter tersebut, mesin bor CAH 500 ini akan mulai mengebor tanah dari ukuran kecil sampai kedalaman tertentu, lalu diganti dengan bor yang berukuran besar. Dan proses tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai kedalaman yang sudah ditentukan, dan ketika selesai nanti akan dilakukan survei 3D untuk melihat hasil dari penggalian tersebut. Diaphragm Wall Construction. Diaphragm Wall Construction adalah konstruksi dinding penahan tanah dan berfungsi sebagai dinding pada lantai basement bangunan yang mempunyai lantai bawah tanah. Karena pembangunan diafragma wall ini melibatkan proses penggalian tanah, maka dibutuhkan pula beberapa mesin penggali tanah yang berukuran besar. Mesin yang biasa digunakan ini adalah hydraulic grab Bauer MC32 yang dibuat oleh perusahaan konstruksi Bauer dari Jerman. MC32 ini memiliki mesin berkapasitas 194 kW dengan jangkauan boom hingga 27,8 meter dan memiliki kapasitas angkat hingga 32 ton. Dalam awal proses pembuatan diafragma wall, MC32 ini berfungsi untuk menggali dan membuang tanah dari bawah ke atas dengan cepat dan efisien. Setelah digali dengan mesin penggali tanah tersebut, lubang galian akan dimasukkan mesin pengebor berjenis trench cutter. Bauer trench cutter ini memiliki beberapa tipe, tergantung dari besar kecilnya konstruksi, namun yang biasanya digunakan adalah tipe MC40. Bauer trench cutter MC40 ini memiliki kekuatan torsi hingga 100 kN, kecepatan putaran hingga 25 rotasi per menit, dan memiliki panjang cutter 3,2 meter, serta lebar cutter 1,8 meter. Ketika digunakan, mesin ini akan mengebor serta menghancurkan tanah sampai menjadi puing-puing kecil. Dan puing-puing tersebut akan disedot lalu dibuang ke atas melalui pipa pembuangan khusus. Dan ketika selesai nanti, pada tahap akhirnya, semua lubang-lubang yang sudah digali tersebut akan dilakukan pengecoran dengan beton. Shaft Boring Rod Header atau SBR ini merupakan mesin pengebor yang dibuat oleh perusahaan Herrenknecht yang berasal dari Jerman. SBR ini merupakan mesin yang diadopsi dari mesin tunneling bore atau TBM, dan mesin SBR buatan dari Herrenknecht ini merupakan SBR yang terbesar di dunia. SBR ini dapat mengebor segala jenis batuan dari jenis soft
medium, hingga hard dengan kekuatan tekanannya yaitu 120 MPa. Selain itu, SBR ini juga dilengkapi dengan boom rod header serta cutting drum yang dapat membuat lubang dari diameter 7 hingga 12 meter. Penggunaan SBR ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan mesin bor konvensional, yakni dapat bekerja pada area yang tidak luas dan dapat mengebor hingga kedalaman ribuan meter di bawah tanah. Selain itu, SBR ini juga memiliki tingkat keselamatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan mesin pengeboran konvensional, serta dalam prosesnya ini tidak membutuhkan bahan peledak apapun. Dalam proses kerjanya, mereka merencanakan dan menentukan tempat lokasi yang akan dilakukan pengeboran. Setelah lokasi sudah ditentukan, maka pada lokasi tersebut akan dibangun chamber menggunakan konstruksi diafragma wall. Setelah chamber pengeboran sudah jadi, maka mesin SBR ini kemudian akan dirakit di lokasi chamber tersebut. Ketika SBR selesai dirakit dan siap digunakan, maka SBR ini akan mulai diturunkan ke dalam tanah untuk mulai proses pengeboran. Pada bagian cutting drumnya memiliki star pattern atau bola bintang, di mana pola tersebut berfungsi untuk menghancurkan bebatuan menjadi puing-puing yang halus sampai ukuran milimeter. Ketika dalam proses pengeboran, material-material hasil pengeboran ini akan disedot melalui pipa yang terpasang pada cutting drum, dan material-material tersebut akan masuk ke dalam suction tank. Di dalam suction tank ini, material akan difilter dan dikirim lagi ke atas yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai material konstruksi lagi. Di dalam mesin SBR ini juga dilengkapi dengan shaft wall yang memisahkan antara work deck dengan boom. Pada bagian shaft wall ini berfungsi untuk menyemprotkan beton pada lubang galian yang telah dibor agar dinding tersebut menjadi kuat dan kokoh.